tell you all I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in your love. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Henrikus Simanjuntak, guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 2 Tuka. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309700. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025 akan menjalani ujian kinerja di SMA Negeri 2 Tuka kelas 10 dengan materi manusia makhluk otonom dengan tema suara hati dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Seluruhnya siap gerak. Luruskan. Siap gerak. Berdiri. Beri salam. Benar atau kalian sehat? Sehat. Oke, silakan dulu. Baik, pada pagi ini kita akan memasuki tema yang baru, yaitu tentang suara hati. Apa? Suara hati. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan agar kita dilindungi dalam pembelajaran ini. Siapa yang dulu hari ini? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, atau hal lainnya kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Allah, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali ke tempat ini. Ya Tuhan, kami akan belajar dari pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Berkati juga guru kami yang mengajari kami, dan beri kami mereka kesabaran dalam mengajari kami. Hanya ini anakmu dalam perakaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berikan kita dalam doa. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya juga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar nilai nasionalisme dan kebangsaan itu terlahir dalam diri kita. Oke. Berdiri. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita ambil sikap. Angelika sakit. Dianus sakit juga. Pemelada hadir Pak. Foto suaranya. Hendrius hadir Pak. Oke. Kevin Maria Rani Renata. Oke, baik.
Ada 3 yang sakit, kita doakan ketiga siswa ini cepat sehat dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, Bapak mau bertanya, siapa yang masih ingat pertanyaan apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Oke, Pak. Oke, coba. Keluhuran manusia sebagai citra Allah. Oke, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Ada yang lain? Oke, Melani. Saya adalah pribadi yang unik. Oke, bertangan mereka berdua. Mereka masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan masuk yang baru, yaitu tentang suara hati. Mungkin bagi kita sudah sering mendengar yang namanya suara hati. Ada yang mengerti apa kira-kira arti suara hati ini? Oke, Melta. Suara hati adalah suara yang berasal dari hati dan biasanya itu disuarakan oleh Roh Kudus. Melta menjawab suara hati itu bisikan atau suara yang keluar dari hati kita, yang artinya adalah bisikan dari Roh Kudus, maksudnya adalah hal-hal yang baik. Baik, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami peran dan fungsi suara hatinya dan juga bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, mampu disiplin terhadap suara hati dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Berarti anakku, dalam pembelajaran ini nanti kita semua diharapkan bisa bersyukur atas suara hati yang ada diberikan oleh Allah kepada kita dan juga kita mampu mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Oke. Baik anakku, untuk memperdalam materi kita tentang suara hati ini, mari kita saksikan video berikut ini. Kita saksikan video yang pertama. Sekarang kita coba untuk memutar video yang kedua, ya. Untuk mendalami video ini, kita akan bentuk diskusi kelompok. Silakan anakku membentuk kelompok seperti yang sudah biasa kita lakukan. Silakan. Baik, nah di depan kalian sudah ada yang namanya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di situ ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan tayangan video tadi. Yaitu pertanyaan pertama, bagaimanakah bentuk sikap dan tindakan yang mendengarkan suara hati dalam tayangan video tadi? Yang kedua, bagaimanakah bentuk sikap dan tindakan yang tidak mendengarkan suara hati dalam tayangan video yang baru saja kita saksikan tadi? Pertanyaan ketiga ada juga, apa yang dimaksud dengan suara hati? Kemudian pertanyaan keempat, apa fungsi suara hati bagi manusia? Dan yang kelima, bagaimanakah cara suara hati bekerja dalam diri seseorang? Dan yang terakhir, apa penyebab suara hati bisa keliru? Anak-anakku, silakan diisi berdasarkan teks video yang sudah kita saksikan tadi. Silakan coba diisi, nanti akan kita diskusikan bersama. Silakan kerja anakku, silakan menulis.
Sudah, oh iya, sudah kerja ya. Oke, silakan. Ya, ya, sudah selesai. Ya. Ya. Oke, udah diisi ya. 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 Baik, anak-anakku, waktu kita sudah 15 menit untuk berdiskusi, memahami suara hati. Itu pertanyaan yang bagus. Nah, kenapa kita harus memahami suara hati ini? Karena itu adalah kehendak dari Allah sendiri. Nah, bagaimana nanti bisa terjawab lebih praktis atau lebih tepatnya? Tadi kita sudah menyaksikan video, sekarang kita coba mengolah masalah ini dengan pandangan kitab suci. Di sini Bapak akan membagikan LKPD 1.2 yaitu lebar kerja sesuai kedua. Mudah-mudahan nanti ini juga bisa diisi berdasarkan teks kitab suci dan juga ajaran gereja, yaitu salah satu dokumen gereja Katolik yang kita pahami bersama, yaitu dalam Konsili Vatikan kedua, yaitu tentang Gaudium et Spes. Oke, Bapak bagikan terkelompok. Ini kelompok. Ini satu kelompok. Oke. Ini satu kelompok. Baik. Nah, di depanmu sekarang sudah ada LKPD 1.2. Di situ ada ayat kitab suci yang diambil dari kitab Roma berapa? Roma 2 ayat 14 sampai 16. Kita akan sama-sama membaca. Nanti udah ayat genap, yaitu ayat 14 dan 16 itu dibaca oleh wanita, dan yang ganjil yaitu ayat 15 dibaca oleh yang pria. Mari bersama-sama membaca dari kitab Roma ayat 2 ayat 14 sampai 16. Mulai. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara mereka bertekstur dan berpikir mereka. 15. 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anakku, ini sudah kita baca bersama kitab suci dari siapa kemarin ini? Roma ini? Ada yang tahu? Santo Paulus. Nah, jadi semua surat-surat yang ada di kitab suci itu, surat kepada Roma, Timotius, itu adalah tulisan dari Santo Paulus. Nah, anak-anakku, di depanmu sudah ada lembar kerja yang terdiri LKPD 1.2. Sekarang mari kita diskusi kembali bagaimana pandangan gereja dan juga pandangan ajaran gereja dan pandangan kitab suci tentang hati nurani ini. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengisi lembaran kerjanya. Di situ ada beberapa pertanyaan, ya kan? Pertama sekali, apa arti suara hati menurut tes kitab suci? Kedua, apa hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus? Dan yang ketiga adalah apa konsekuensi bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Yang berikutnya adalah
Apa hubungan suara hati dengan kasih kepada manusia? Dan yang kelima, apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana cara membina suara hati? Anak-anakku silakan diskusikan bersama. Kembali Bapak katakan, Bapak beri waktu 20 menit. Nanti masing-masing kelompok akan tampil ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Silakan. Suara hati. Ya. Memang nggak ada kata suara hati. Sebenarnya bagaimana? Ya kan hukumi itulah. Baik, waktu diskusi sudah selesai, sudah 20 menit diskusi. Sekarang kita akan mencoba menampilkan kelompok ke depan. Siapa yang mau bersedia kelompok dua? Oke, untuk kelompok dua kami persilakan untuk menampilkan hasil diskusi kelompok tentang suara hati. Untuk kelompok dua, persilakan ke depan. Silakan ya, berdiri di sini ya. Yang lain mendengarkan dan bisa nanti mempertanyakan apa yang mau ditanyakan untuk kelompok dua ini. Berdiri saja terus saja. Oke, kita silakan. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai suara hati. Perkenalkan saya Mel sebagai ketua kelompok. Perkenalkan saya Valentina sebagai sekretaris atau pembaca. Saya Renata. Perkenalkan nama saya Rani. Baik, kami akan mempresentasikan mulai dari LKPD 1. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimanakah bentuk sikap dan tindakan yang mendengarkan suara hati dalam tayangan video? Jelaskan. Memberikan orang yang lebih tua duduk, menghormati yang lebih tua. Kedua, bagaimanakah bentuk sikap dan tindakan yang tidak mendengarkan suara hati dalam tayangan video? Jelaskan. Mengambil yang bukan miliknya. Selanjutnya, hasil kelompok kami yang kami telah diskusikan. Dan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan suara hati? Suara yang berasal dari hati yang disuarakan oleh Roh Kudus. Keempat, apa fungsi suara hati bagi manusia? Yaitu menyelamatkan manusia. Kelima, bagaimanakah cara suara hati bekerja dalam diri seseorang? Dimulai dengan bisikan kalimat yang berasal dari suara dari hati dan dikirimkan kepada otak yang memproses bagaimana manusia melakukan suara hati tersebut. Keenam, pertanyaan terakhir, apa penyebab suara hati bisa keliru? Tidak bisanya manusia mengendalikan perasaan atau emosi yang menyebabkan manusia keliru dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Oke, kita untuk kelompok dua. Ada hal yang ditanyakan tentang suara hati untuk kelompok dua? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan, Mak. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Apa faktor-faktor yang faktor-faktor apa yang bisa bikin suara hati keliru? Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja faktor yang bisa membuat suara hati keliru? Ayo, kelompok 2, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Jawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang disampaikan oleh Diana. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kita keliru dalam Suara hati bisa keliru. Ya, silakan. Yang pertama, kita itu sering mengabaikannya. Sering mengabaikannya ini seperti sama halnya dengan kata menyepelekan. Contohnya, ketika kamu bangun pagi mau ke sekolah, seharusnya kamu harus berdoa dulu, kemudian membersihkan tempat tidur, kemudian mandi dan sebagainya. Tetapi karena kamu mengabaikan suara hatimu, maka kamu akan melakukannya dengan malas-malasan lah, main handphone lah, atau tidur lagi. Seperti itu. Oke, bisa diterima jawabannya? Atau juga bisa
boleh berbuat baik, mencegah kejahatan dan ketidakadilan. Bagaimana cara memilah suara hati? Cara memilah suara hati dalam pandangan rohani adalah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kejujuran dan baik dan mendengarkan ajaran moral dan kesunahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Baik, kita tadi sudah menyelesaikan diskusi dan dari hasil pelajaran kita pada pagi hari ini akan kita simpulkan bersama. Pertama, pengertian suara hati. Suara hati mengacu pada istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu conscientia dan juga dari bahasa Inggris yaitu conscio yang berarti artinya kesadaran atau pengetahuan. Adapun fungsi suara hati adalah sebagai pegangan atau norma untuk menilai sesuatu perbuatan yang dilakukan dan akan dilakukan apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. Kemudian cara kerja suara hati sebelum bertindak ia berfungsi sebagai petunjuk. Itu tadi yang saya sampaikan ke Manu, indeks artinya petunjuk. Dari awal suara hati adalah sebagai kompas petunjuk apakah kita akan melakukannya atau tidak. Kalau kita melakukan yang baik maka akan mendapat konsekuensi yang baik. Kalau kita melakukan yang buruk maka akan bertindak nanti dia sebagai penghukum. Yang kedua adalah pada saat dia juga berfungsi sebagai hakim untuk mengambil keputusan dalam diri kita. Tadi pertama kali sebagai petunjuk, suara hati sebagai petunjuk. Kedua sebagai hakim, di mana dia menimbang, dalam hatimu menimbang apakah perbuatan itu baik atau tidak. Dan yang ketiga adalah sebagai penghukum. Jadi kalau misalnya kau lakukan yang buruk, maka akan mendapat ganjaran atau hukuman. Nah, apa saja yang bikin penyebab suara hati itu menjadi keliru? Di sini banyak. Bisa pengaruh emosi seperti merasa malu atau takut, bisa juga karena pengaruh emosi tertentu atau kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya kejujuran, kemampuan atau kepedulian. Bisa juga pengaruh lingkungan dan pandangan dari masyarakat. Sementara pandangan kita seperti tadi sudah kita pelajari bersama, terus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu ada dalam diri kita. Tergantung sekarang siapa yang lebih kuat. Ibaratnya seperti kebiasaan kita kalau tarik tambang, roh yang baik atau roh kudus itu tarik tambang, tarik menarik dengan roh jahat, siapa yang menang? Maka tadi akan ada penghukum. Kemudian dalam ajaran gereja yaitu artikel 16 ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Baik anak-anakku, itulah tadi pengertian dan fungsi suara hati. Lantas bagaimana cara kita agar suara hati itu bisa berjalan dengan baik? Pertama, tentu sebagai kita orang Katolik, sarapan kita, santapan kita adalah kitab suci. Kalau kita rajin baca kitab suci, maka kita akan memperoleh suara hati yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertajam suara hati? Mengikuti hati kita itu yang sebenarnya, berusaha melawan hal-hal duniawi, hukum dari Allah dan hukum dari dunia. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa aktif di organisasi keagamaan. Mungkin ada di antara kita yang masuk organisasi keagamaan di Katolik, ada Mudika, Muda Katolik, atau OMK, Orang Muda Katolik. Ada masih anak-anak misdinar yang sering di samping para pastor kalau dalam pelayanan misa. Baiklah anak-anakku, itulah materi kita pada pagi ini tentang suara hati. Nah, untuk tugas minggu depan, Bapak mengharapkan kalian semua bisa ditulis, anakku. Untuk tugas minggu depan, silakan ditulis, yaitu membaca materi tentang adab bermedia sosial. Pada ketiga kita akan mempelajari tentang adab bermedia sosial. Bisa diringkas, kemudian minggu depan akan
kita ulang kembali seperti pembelajaran ini. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang mau kita dalam nyanyi dan doa penutup? Ada? Oke, silakan. Ya. Coba kok kita dalam sebuah lagu biar kita agak semangat sedikit. Ayo silakan. Apa lagu kita? Hari ini. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan sambil Tuhannya. 1, 2, 3, ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Nah, tadi kita diawali oleh doa, sekarang kita juga ditutup oleh doa. Silakan tangan kami kita bawa dalam doa penutup pada siang ini. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melancarkan kegiatan belajar kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Semoga pelajaran ini menjadi bekal bagi masa depan kami. Hanya inilah doa anakmu dengan kehadiran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih.